Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula, Rabbul Alamin, Ilahul Awwalin wal Akhirin, yang dengan karunia-Nya kita dimudahkan untuk berkeyakinan menjadi seorang muslim dan dipermudah untuk terus belajar tentang keislaman. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa Allah limpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu umat yang istiqamah dalam mengamal sunnah. Ayah bunda, dewan guru, para pengurus dan mahasantri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Izinkan dalam kesempatan terbatas ini menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena telah mempercayakan Sahil sebagai lembaga untuk ikut serta menghadirkan generasi dan menghadirkan para perubah di kehidupan mendatang. Saya tidak pernah menyangka bahwa kita akan berjalan sampai sejauh ini. Tetapi dalam cita-cita kami bahwa apa yang bisa kita hadirkan untuk generasi ke depan harus menjadi bagian dalam sejarah hidup kita. Mengapa demikian? Karena memang generasi mudalah yang menjadi objek tarik-menarik yang begitu kuat. Baik tarikan dari kutub positif maupun tarikan dari kutub negatif. Karenanya Sahil sebagai sebuah lembaga, dia bukan laisa huwal muntaha. Dia bukan terakhir dan dia bukan pengakhir. Walaupun kami bukan yang pertama, tapi kami yakin betul bahwa apa yang menjadi peran serta dari semua kita untuk menghadirkan Subbanul Yawm Rijalul Ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang mendatang. Saya sering sampaikan kepada santri-santri 3 hal dan selalu saya ulang agar terus teringat dan terngiang di telinga mereka. Tomorrow is today. Esok itu adalah hari ini. Mustaqbalul mar biqadri ma yuhsinuhu al-yawm. Masa depan seseorang itu adalah tentang bagaimana persembahan dia hari ini. Karena Allah tidak pernah menukar janjinya dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Al-jaza' min jinsil amal. Bahwa lelah kita, letih kita pasti nanti akan berbanding dengan apresiasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lelah kita hari ini pasti. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, man lam yasbir 'ala al-'ilmi sa'ah falyasbir 'ala al-jahli sana. Siapa yang belum bersabar dan tidak bisa bersabar sesaat saja dengan ilmu, maka hendaknya dia bersabar menanggung kebodohan dalam waktu yang panjang. Maka poin yang pertama adalah besok itu adalah hari ini. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, kelak kalian akan menjadi bagian dalam kancah perubahan peradaban. Oleh karenanya tidak ada waktu lagi untuk kita berleha-leha. Yang kedua, do better beyond expectation. Berbuat lebih baik dari harapan pemberi tugas. Orang tua kita berharap kita ingin menjadi sesuatu, bahkan kalau bisa lebih baik dari dirinya. Kita harus lebih baik dari sangkaan. Idza dhanna anka syakhsun al-khaira fasaddiqhu. Saya ingat sekali, itu catatan saya saat saya lulus dari SMP atau Tsanawiyah, masuk ke Aliyah. Di saat kami harus mengutip atau menuliskan, membubuhkan pesan di buku kenangan. Maka saya katakan, jika ada seseorang menyangka kita baik, tugas kita hanya satu, buktikan bahwa kita lebih baik dari sangkaan. Dan saya sering katakan yang ketiga adalah
Small is beautiful, but large is powerful. Dakwah fardiyah bukan tidak baik. Dakwah perorangan baik. Ada seseorang dengan dakwanya, silakan dia berjalan. Dia menyusuri sebuah hutan, dia melewati lembahan, bahkan dia membelah lautan. Kalau seorang diri dia begitu baiknya, maka kalau dia bersama dan berjamaah pasti akan powerful. Oleh karenanya, hari ini zamannya adalah saatnya kita berkolaborasi. Bukan hanya sekedar berkolaborasi, bukan, tapi berkolaborasi. Saatnya. Maka tadi dibentuk alumni, jangan pernah putus sampai kemudian antum tinggalkan sahili. Anak katakan 2 pekan lalu, Al-Mahad, Mahadukum. Mahad ini dibangun adalah mahad kalian, mahad antum. Sehingga saat antum nanti keluar, ada yang keluar jauh meninggalkan negeri ini. Bahkan mungkin di aqsal alam. Ada yang di ujung sekali dari bumi ini. Ada yang sampai di Maroko mungkin, ada yang sampai di benua Afrika, ada yang mungkin dia sampai di benua Eropa. Tapi jangan lupa, ya ma'hadan 'allamani wa bil huda jammalani hallaitani min sighari. Wahai ma'had yang telah membesarkan kami, mengajarkan kami, wahai ma'had yang telah menempa kami, dan ma'had yang telah membentuk kami. Itulah makanya jangan pernah tinggalkan. Yang Allah katakan memang terkait dengan tali nikah, ikatan mitsaqan ghalidha yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan antar sesama kalian. Tapi ayat itu kita iktibas pada siang hari ini. Wala tansawul fadla bainakum. Ada cerita indah pasti dalam perjalanan pendidikan selama di ma'had ini. Jangan kalian saling lupa. Wala tansawul fadla bainakum. Dalam ikrar tadi disebutkan harus menjaga nama baik. Setidaknya ada 5 tadi Anda dengar. Nama baik agama, dan itu yang tertinggi. Ra'su kullil amri al-Islam. Puncak segala urusan kita adalah Islam. Jaga yang baik. Orang tidak membaca Al-Quran mungkin. Orang tidak membaca sunnah nabawiyah. Orang tidak membaca kutubut turas, kitab-kitab para ulama. Tapi orang membaca tingkah laku, tindak tanduk, pola kita. Oh, ini toh seorang muslim. Oh, ini toh muslimah. Jaga baik nama besar Islam ini. Seorang mujaddid mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Pendar cahaya Islam ini justru tertutupi oleh ulah sebagian kaum muslim. Yang kedua, jaga nama baik orang tua. Ya, dialah yang telah mendidik kita sejak kecil, bahkan dalam buayan, sebelum itu jauh dalam kandungan. Jangan pernah menorehkan tinta yang tidak baik dalam lembar catatan hidup mereka kecuali kebaikan dan sesuatu yang memuaskan. Yang ketiga, jaga nama baik keluarga, institusi, gurunya, dijaga nama baik, dijaga kehormatannya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan salah satu asbab di mana orang tidak memuliakan guru itu karena apa? Karena dia tidak menjaga nama baiknya. Apa hasilnya? Adamul barakah fi ilmihi, ketidakberkahan dalam ilmunya. Yang keempat, jaga nama baik institusi. Pasti ada sesuatu yang antum temukan di sini. Tapi bukankah justru kita diajarkan untuk melihat bagaimana lembar putih yang lebih banyak daripada satu noda titik hitam yang ada di tengahnya. Dan terakhir, jaga nama baik kita. Dan semua itu terangkum, semua itu terpelihara dalam sebuah hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Terakhir, dalam pesan singkat ini, jangan pernah puas untuk berhenti pada satu titik dalam belajar. Ana ma'al mahbarah ila al-maqbarah. Kata Imam Ahmad, aku bersama bak tintaku ini sampai liang kuburku. Ikhwatillah, ada satu amalan yang tidak pernah mengenal pensiun, yaitu belajar dan mengajar.
Betul, di periode tertentu guru ada masa pensiunnya dalam hal tertib administrasi, tapi sebagai pembelajar dan pengajar dia hanya dibatasi oleh kematian. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah berhenti untuk menjadi pengamal dari apa yang dipelajari. Wallahu yahdi ila sabilil haq. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari Sahil ini generasi-generasi yang akan membanggakan bukan hanya orang tuanya tapi membanggakan agamanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.